Hari ini tema yang diberikan pada saya adalah hari baik. Jangankan cari lagu persiapannya, cari ayatnya pun juga susah. Jadi kalau akhirnya ayat yang saya ambil adalah Pengkhotbah, nanti dilihat ini terlalu filosofis dan membingungkan, harap dimaklumi. Jadi ini saya harap kita sama-sama bisa menggumulkan bagian ini. Seperti yang tadi sudah di-sharingkan, kita semua orang Kristen itu saya yakin kita percaya bahwa Alkitab itu mengajarkan bahwa setiap hari itu adalah hari baik sebenarnya. Kita bisa melihat misal di dalam Kejadian, kita bisa mengatakan Kejadian itu dituliskan bahwa setiap hari yang Tuhan itu jadikan dikatakan sungguh amat baik. Jadi kita orang Kristen itu percaya setiap hari itu adalah hari baik. Jadi kita tidak boleh memilah-milah seolah-olah ada hari yang baik, lalu kita membuat perhitungan seolah-olah ada hari yang harus dihindari karena tidak baik. Tapi di lain pihak, kita juga tahu bahwa di dalam realita kita hidup di dunia ini, ternyata ada juga hal-hal yang terjadi yang membuat hari-hari itu kita katakan tidak baik. Misal kita menjumpai ada hari-hari itu di mana hal yang tidak menyenangkan itu terjadi. Misal ada kematian di situ. Apakah kita itu bisa mengatakan hari di mana kematian ada di dalamnya, lalu kita diizinkan berbagian mengalami kesedihan di situ, lalu kita mengatakan hari kematian itu hari baik juga. Jadi di situ kita kemudian berbenturan, Alkitab mengatakan semua hari-hari baik. Tapi dunia kita ini realitanya ada hari yang tidak baik. Saya sampai sekarang masih mengingat tanggal 10 November itu hari yang bagi saya itu kurang menyenangkan. Itu hari pahlawan bagi orang Indonesia. Tapi bagi saya kehilangan seorang pahlawan, yaitu mama saya meninggal di hari itu. Apakah kita bisa mengatakan 10 November itu hari baik? Semua hari adalah baik di mata Tuhan, tapi 10 November itu bukan hari baik buat saya. Lalu apakah betul kita itu kemudian orang Kristen itu mempercayai semua hari itu adalah hari baik? Karena itu kemudian kita mulai menerawang, meramal, membuat perhitungan, sehingga tanpa sadar kita orang Kristen ataupun bukan Kristen, kita akan berusaha untuk mencari hari itu kalau bisa, itu hari yang baik, jangan sampai ada hal yang tidak baik itu terjadi. Kalau bisa kita itu antisipasi, tapi bagaimana mungkin? Saya mengantisipasi mama saya tidak meninggal juga tidak bisa. Saya sudah berobat untuk membuat mama saya itu kalau bisa sembuh. Bahkan saat itu saya sudah berdoa dengan tata cara Kristen yang katanya kalau mengikuti itu semua pasti sembuh. Ternyata sembuh di kekekalan. Meninggal. Saya 2 tahun berdoa, ternyata tetap meninggal. Nah, di situ kita mulai bergumul, lalu apa yang diajarkan Alkitab? Betulkah ada hari baik, ada hari tidak baik? Dan bolehkah kita orang Kristen memilah-milahnya? Nah, dari situ saya akan ambil dari Pengkhotbah di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan di dalam bagian ini, kita akan bahas bagian ini per bagian. Yang pertama, Pengkhotbah itu memang membukakan satu realita untuk kita tuh pikirkan bersama-sama, dan menurut dia memang untuk segala sesuatu, semua hal yang terjadi di dunia ini, karena ini adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Memang ini adalah dunia yang dicipta Tuhan sungguh amat baik, tapi dunia kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan dunia yang sudah berdosa ini bagi Pengkhotbah, untuk semua hal yang ada di dunia ini, itu ada masanya. Untuk apapun itu di bawah langit ada waktunya. Ini kata Pengkhotbah. Berarti dengan kata lain Pengkhotbah itu ingin mengingatkan seolah-olah segala hal yang ada di dunia ini, yang terjadi di hari-hari yang kita jalani, itu semua sudah ditakdirkan. Itu seolah-olah semua sudah digariskan, semua itu sudah ada masa dan waktunya. Sudah ada kronos dan kairosnya yang kita tidak bisa ubah. Lalu Pengkhotbah menjabarkan lebih detail yang dimaksud segala sesuatu itu apa. Segala hal itu apa? Semua hal yang terjadi yang tidak bisa diubah, yang ada masa dan waktunya itu apa? Dia lanjutkan di dalam ayat 2 sampai 8. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai.
Segala sesuatu yang dimaksud pengkhotbah dijabarkan. Semuanya ini tuh ada waktunya. Dan pengkhotbah itu membagi di dalam ayat 2 sampai 8, ini adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang biasanya kita itu pilah-pilah, kita itu bagi, yaitu kalau yang saya beri warna biru itu adalah sesuatu yang kita anggap menyenangkan, lalu sesuatu yang kita itu diberikan teks warna orange adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kita itu tidak bisa ubah semua hal yang ada di dalam hidup kita itu seolah-olah sudah dikendalikan, sudah ada takdirnya, semuanya itu sudah ada waktunya. Ada masanya, ada waktunya. Jadi bagi saya, kita itu mau maksa lahir, waktunya mati, ya mati. Karena itu saya selalu dikatakan sama orang, ini hamba Tuhan harus olahraga. Hamba Tuhan ngetik terus di depan komputer, cepat mati nanti. Nah, saya cuma mengatakan sama dia, kata pengkhotbah, ada waktunya untuk mati, ada waktunya untuk tidak mati, gitu kan. Jadi kalau saya ngetik terus, belum saatnya mati, tidak akan mati. Tapi saatnya mati, mau saya olahraga, pulang olahraga mati, ya enggak? Banyak kita jumpain orang olahraga, pulang olahraga malah mati. Langsung saya baca berita, saya bilang sama istri saya, puji Tuhan, suamimu udah olahragawan, gitu kan. Nanti pulang-pulang mati dia olahraga. Lalu dia bilang, kamu males aja cari alasan. Tapi kita melihat di dalam pengkhotbah itu dikatakan, semua itu ada waktunya, kita nggak bisa balik. Waktunya tertawa, kita menangis, kita dibilang gila. Waktunya menangis, kita tertawa, kita digampar orang. Jadi semua itu ada waktunya. Kita tidak bisa balik, semua seolah-olah sudah ditakdirkan. Dan di situ pengkhotbah memberikan gambaran, semua yang ada waktunya ini di dalam hidup kita tidak bisa dihindari, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita mau menghindar, tidak bisa. Kita mau membuat perhitungan, tidak boleh weekend menikah seperti tadi, tapi saatnya baik-baik, mau weekend pun tetap baik. Seolah-olah dikatakan seperti itu bagi pengkhotbah. Dan pengkhotbah ini, dia membagi bagian ini sebenarnya luar biasa. Dia mencangkup semua hal yang ada dalam hidup kita. Dia memulai menggambarkan tentang kehidupan. Yaitu ada lahir, kehidupan itu dimulai, ada mati, meninggal, kehidupan itu berakhir. Itu dikategorikan seperti menanam. Jadi dia mengadakan kehidupan, memberikan bibit untuk bisa bertumbuh, lalu mencabut yang ditanam. Berarti itu meniadakan kehidupan. Membunuh, itu merusak kehidupan. Menyembuhkan, memulihkan kehidupan. Merombak, membangun. Ini bicara tentang kehidupan. Berarti pengkhotbah ingin menggambarkan semua hal dalam hidup kita ada waktunya. Ada seolah-olah hari baiknya, hari buruknya yang tidak bisa kita ubah. Lalu di dalam kehidupan itu ada berapa hal yang kita itu rasakan. Ada perasaan di dalamnya, yaitu menangis, tertawa, meratap. Ketika dia itu bersedih biasanya meratap. Lalu ketika dia bersuka cita biasanya menari. Lalu membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk, menahan diri dari memeluk. Ini bicara tentang emosi. Lalu bukan cuma emosi, berbicara juga kepemilikan. Ada saatnya kita itu mendapat, ada saatnya kita harus kehilangan. Kita itu mau pergi kerja seperti apapun sulitnya. Dari pagi kita berangkat sampai pulang malam. Kalau saatnya kita tidak bisa untung juga tidak akan untung. Tapi ada orang itu yang baru berangkat langsung dapat untung kalau saatnya untung. Jadi saya suka bilang sama anak pemuda, kerja jangan ngotot. Waktunya kaya, kaya. Waktunya miskin, miskin. Kamu mau kerja kayak apa miskin? Waktunya kaya, kamu tidak kerja seolah-olah kaya. Jadi ini bicara tentang kepemilikan. Saya ngerawat handphone saya itu orangnya sama gadget itu sangat sayang. Saking sayangnya karena pandemi, setiap pulang pergi saya lap sama antiseptik. Akhirnya yang paling cepat handphone itu rusak di rumah justru saya. Akhirnya mati layarnya, lalu saya ditegur sama orang servis, salah sendiri dilapin terus sama antiseptik. Antiseptik itu rusak. Lalu saya mulai mengatakan sama istri saya, ada saatnya orang yang paling pelit sama gadget, malah kehilangan gadgetnya lebih cepat. Istri saya itu berapa kali jatuhin handphone, dah rusak-rusak. Saya bilang sama dia, kamu tuh handphone jatuh berkali-kali tidak rusak. Saya dilap-lap sedikit-sedikit rusak. Nah itu susah. Akhirnya sekarang ya sudah, makanya jangan beli gadget. Karena apa? Nanti beli cepat rusak gitu kan. Saatnya rusak-rusak mendadak. Kepemilikan. Kita tidak bisa genggam apa yang kita ingin punya. Ada saatnya kita kehilangan. Ada saatnya kita mendapatkan. Dan ditutup juga bicara tentang kehidupan lagi.
Di dalam kehidupan ada mengasihi, membenci, perang, damai. Jadi pengkhotbah itu ingin memberikan gambaran semua hal ini tidak bisa kita kendalikan. Semua sudah ditentukan, semua ada masanya, ada waktunya. Nah, sekarang mulai timbul pertanyaan, pengkhotbah kemudian tidak selesai dari situ. Dia memberikan pertanyaan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi satu pihak, kalau semua hal itu sudah ditentukan, untuk apa kita berusaha? Kita mau kaya, berusaha, tapi saatnya belum kaya. Tuhan tidak kasih kaya. Kita itu nggak kepingin kaya, lagi diem di rumah, tiba-tiba dapat transferan nyasar, langsung kaya. Kalau gitu untuk apa kita berusaha? Lebih baik kita pasif saja. Untuk apa kita kemudian bekerja dengan berjerih lelah, kalau semua itu sudah ada waktunya? Kita jaga kesehatan, minum vitamin seperti apapun, saatnya sakit-sakit. Tapi kadang-kadang kita kecapean begadang-begadang, tidak sakit-sakit. Lucu, semua ada waktunya. Kalau gitu untuk apa kita lakukan semua ini? Lalu kita mulai berpikir, ya sudah, kalau gitu kita pasif saja. Kalau semua itu sudah ada takdirnya, kita tidak bisa hitung hari, tidak bisa meramal, ya sudah kita pasif saja. Tidak bisa. Karena pengkhotbah melanjutkan di dalam ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ayat ini biasa dipakai untuk pernikahan. Padahal ini bukan ayat untuk menikah, ayat untuk memikirkan kenapa menikah, gitu bukan? Jadi dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini tambah masalah lagi. Jadi dikatakan semua sudah ditentukan, semua ada hari baiknya, kita itu tidak mungkin bisa kendalikan. Kenapa? Karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang mengendalikan Tuhan. Kita tidak bisa tentukan, kita tidak bisa tahu masa depan, kita tidak bisa kendalikan masa depan. Yang kendalikan itu Tuhan. Berarti bisa tidak kita itu menghitung hari? Kita meramal. Manusia karena tidak tahu masa depannya akan terjadi baik atau tidak, dia berusaha mencari tahu. Padahal pengkhotbah mengatakan tidak mungkin tahu. Karena manusia tidak akan mungkin tahu masa depannya, dan tidak mungkin bisa mengendalikan masa depannya. Karena itu Tuhan yang memegang semua, yang mengendalikan semua. Tapi ketika kita mau pasif, untuk apa kita berjerih payah? Apa untungnya? Kita juga tidak bisa. Karena dikatakan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang punya kesadaran masa depan. Ketika saya diam, tidak berusaha, saya mulai berpikir ke depan bagaimana. Misal, seperti tadi contohnya kita menghitung hari pernikahan. Ketika kita sebagai orang Kristen kita tahu semua hari itu sudah ditentukan oleh Tuhan, yang membuat indah itu Tuhan, jadi kita ambil tanggal apapun, tapi kita sendiri mulai ragu, nanti ke depan bagaimana? Jika ternyata benar, jadinya tidak baik, bagaimana? Kita mulai punya kesadaran akan ke depan. Kita mau berhenti tidak bisa, kita mau melangkah percuma, karena semua sudah ditentukan. Nah, lalu di sini ditekankan lagi, dan kita tidak mungkin bisa menyelami apa yang Tuhan itu lakukan. Nah, semakin putus asa bukan? Pengkhotbah itu lalu membuat kita sadar hal ini untuk apa? Dia menyadarkan kita untuk segala sesuatu, itu memang ada masanya, ada waktunya. Dan manusia itu tidak mungkin bisa mengendalikan. Jadi berhenti menerawang masa depan. Berhenti untuk berusaha ingin mengendalikan masa depan. Mengubah semua hari jadi hari baik. Menghindari hari-hari yang seolah-olah kita bisa prediksi, besok pasti tidak baik. Yang namanya cuaca pun, itu perakiraan cuaca. Saya itu sekarang kemana-mana naik motor, selalu harus lihat perakiraan cuaca. Lalu waktu lihat ada jadwal khotbah, lihat perakiraan cuaca hujan. Lalu mau gimana? Ya masa tidak khotbah, masa dibatalin hanya karena takut kehujanan. Ya sudah, bawa jas hujan, berangkat. Tapi ternyata tidak hujan. Saya sampai di gereja, di rumah hujan deras. Anak saya khawatir langsung WhatsApp, "Pak, hati-hati, hujan deras sekali. Papa hati-hati nanti pulang. Di sini kering." Lalu waktu pulang, saya pikir di situ hujan deras, di tengah jalan saya pasti kehujanan. Tapi masa tidak pulang?
Nanti pulang sudah tidak hujan, disuruh tidur di teras. Jadi tetap pulang. Begitu tetap pulang ternyata kering. Sampai anak saya bilang, papa itu dikasihi sekali sama Tuhan. Sampai tidak kehujanan. Padahal perakiraan cuaca hujan. Perakiraan saya bilang. Itu perkiraan, bukan kepastian cuaca. Perkiraan cuaca, kita tidak bisa prediksi. Kita tidak bisa prediksi. Semua yang jelek-jelek kita hindari, semua yang baik-baik yang kita itu kepingin terawang, kepingin cari ramalan, itu yang kita itu ingin set dalam hidup kita. Tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengendalikan, kita tidak bisa mengetahui masa depan kita. Segala sesuatu sudah Tuhan tentukan. Berarti bagaimana? Tuhan itu mau apa sama kita? Pengkhotbah menyadarkan yang pertama adalah kita harus bersandar pada Allah yang mampu. Itu dulu. Jadi men-setting hari bukan kita mencari hari baik untuk menghindari hari tidak baik. Tapi apakah kita men-setting hari, misal menikah, karena saya sadar hari itu saya siap menikah di hadapan Tuhan. Saya ingin mempersembahkan satu hari untuk saya berkomitmen di hadapan Tuhan hari ini. Saya memulai lembaran baru, saya mengambil dia untuk menjadi istri yang sah dan satu-satunya. Yang meskipun dia penuh kelemahan, sampai maut memisahkan kita. Nah, harusnya itu yang kita itu bayangkan. Jadi pengkhotbah mengajarkan yang pertama bukan kita itu mencari jawaban masa depan, tapi cari yang siap mengendalikan masa depan kita. Cuman Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Ini poin pertama. Lalu dia lanjutkan lagi yang lebih menarik. Di dalam pola yang dia itu katakan semua ada waktunya, pengkhotbah sengaja bikin demikian rapi. Saya sengaja bikin diagram seperti ini biar kelihatan biru-biru, hitam-hitam, biru lagi, rapi sekali. Seperti gelombang. Untuk menunjukkan memang kadang-kadang hidup itu naik turun, tapi rapi sekali Tuhan sudah atur. Dan di situ pengkhotbah ingin menunjukkan satu hal, bahwa sebenarnya kehidupan kita itu bukan dimulai dari lahir, menuju ke arah mati. Karena lahir ada meninggal. Tapi itu terus jalan, justru ditutup itu bicara kehidupan itu dari lahir sampai kepada damai, shalom. Itu tujuan hidup kita sebenarnya. Bukan mencari jawaban masa depan, menghindari hari tidak baik, mencari hari baik. Tapi kita sadar setiap hari itu bisa baik, bisa tidak baik, semua di dalam kendali Tuhan. Kita bersandar sama Tuhan, tugas kita cuma menghadirkan shalom. Shalom itu bukan berarti cuma tidak ada perang. Shalom di dalam Alkitab itu lebih ketika kita menempati fungsi kita sesuai sebagaimana Tuhan itu tentukan. Istri jadi istri dengan role-nya dia, suami jadi suami dengan role-nya dia. Itu shalom terjadi. Kalau istri menjadi bosnya suami atau satpamnya suami, lalu suami menjadi mungkin fungsinya lain lagi, itu tidak akan menjadi shalom. Shalom ketika setiap kita sadar, kita menikah hari itu, kita siap menghadirkan tugas peran kita sesuai yang Tuhan mau. Itu bagian pertama yang pengkhotbah ingin bukakan bagi kita. Hari-hari itu semua sudah ditentukan, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Lalu di dalam bagian terakhir ini yang lebih menarik, dia katakan, aku tahu bahwa untuk mereka yang hidup di dunia yang sudah ditentukan itu, tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang. Berarti tidak bisa kita ubah masa depan, itu urusan Tuhan. Allah berbuat demikian kenapa? Bukan mempermainkan kita, tapi agar supaya manusia takut akan dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi semua itu sudah ditentukan, dan Allah melakukan ini bukan mempermainkan kita. Kita mau berhenti berusaha, tidak bisa, punya kesadaran masa depan. Mau berusaha mencari masa depan, tidak bisa. Lalu untuk apa Allah lakukan itu? Mempermainkan kita? Tidak. Allah ingin kita belajar takut akan dia, dan bersandar pada dia. Lalu bagaimana kita menjalani hidup yang seperti itu? Pengkhotbah melanjutkan, nikmati saja. Nikmati apa yang Allah berikan saat ini. Nikmati yang Tuhan sudah berikan. Nah, menikmati ini satu hal yang penting bagi saya. Di dalam pengkhotbah kita diingatkan,
berkat itu bukan ketika saya bisa menikah. Itu jelas berkat. Tapi ternyata ada berkat satu lagi, yaitu ketika saya bisa menikmati pernikahan itu. Makan itu berkat. Bisa menikmati makanan itu pun berkat. Banyak orang itu punya makanan banyak tapi tidak bisa menikmati. Karena mungkin sakit. Semua yang dimakan rasanya tawar. Ada orang yang punya rumah begitu banyak, besar, mewah, tapi yang nikmatin mbaknya. Karena dia begitu sibuk bekerja. Jadi punya rumah mewah, itu berkat. Bisa menikmati, itu juga berkat. Ada orang yang begitu kaya, tabungannya banyak. Tapi yang nikmati anaknya. Diborosin sama anaknya. Papanya hidupnya sangat miskin dan lain sebagainya. Jadi pengkhotbah mengingatkan satu hal. Segala hal yang kita punya itu berkat. Tapi bisa menikmati yang kita punya saat ini, itu pun berkat. Jadi jangan cari ke depan nanti bagaimana, khawatir akan masa depan, lalu mencari hari baik. Tapi apa yang ada saat ini kita sudah nikmatin atau tidak. Jangan cari masa depan punya istri lagi atau tidak, suami lagi atau tidak. Tapi istri yang ada saat ini, saya nikmati tidak. Istri yang ada saat ini yang kadang-kadang itu, percaya saya, pasti Bapak Ibu juga setuju. Kalau ada kadang-kadang kita itu aduh sumpek, bikin ribut, berantem, tapi begitu jauh, kangen gak ada yang ngajak berantem, ya enggak? Saya itu kalau istri saya udah pulang ke Malang sama anak-anak, saya kesepian sekali di rumah. Lalu istri saya bilang, kamu pergilah ke mall, makan-makan. Saya bilang, saya kayak orang gila kalau makan. Biasanya makan berempat, sekarang makan sendirian, lebih menyedihkan gitu kan. Jadi saya justru pengen nangis rasanya. Jadi ternyata ada dia, ya sudahlah enggak apa-apa, lu marah-marahin enggak apa-apa. Nikmatin ada dia. Ada anak, kadang-kadang kita merasa dia itu bandel. Hari-hari kita jadi bukan hari baik lagi. Tapi nikmati. Ada saatnya dia diajak pergi sama kita sudah enggak mau. Malu. Karena sudah terlalu besar. Karena itu saya bilang sama anak saya, mumpung kamu masih mau ditemenin papa kemanapun kamu pergi, papa buntutin kamu kemanapun kamu pergi. Ada waktunya kamu tidak mau lagi papa temenin pergi. Jadi sekarang ya sudah, kita nikmatin yang ada, jangan tuntut yang tidak ada. Semua yang Tuhan beri, nikmati itu. Jadi hari baik adalah hari justru ketika kita tuh bisa menikmati apapun yang Tuhan kasih. Nah itu yang harusnya kita pelajari dari pengkhotbah. Agar apa? Dan kita itu disuruh belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita itu sadar, kita tidak bisa mengendalikan hidup kita bersandar sama Tuhan. Takut itu berarti saya tahu saya tidak berdaya, saya minta Tuhan yang pimpin. Saya menikmati, tapi menikmati dengan bertanggung jawab karena takut akan Tuhan. Nikmati hari yang ada, jangan terus cari hari yang lebih baik, hari yang lebih baik. Nikmati, tapi dengan bertanggung jawab. Takut akan Tuhan. Berarti ini yang pengkhotbah itu ajarkan. Jadi bersandar pada Allah yang mampu dan kita belajar menikmati hari yang Tuhan beri. Bukan mencari hari baik, hari tidak baik. Menikmati yang hari sekarang Tuhan beri. Saya rasa kita bisa datang hari ini persekutuan, kita nikmati bukan? Kita tidak tahu sampai kapan. Pernah datang pandemi di mana kita kepingin ketemu pun tidak bisa. Akhirnya kita bisa ketemu lagi, nikmati. Bisa online lagi, nikmati. Dulu online, waduh online, ngajarnya tidak enak. Tapi lama-lama saya menikmati, tidak perlu macet. Dari rumah ke tempat kampus saya ngajar itu 1,5 jam. Naik motor itu 1,5 jam. Pulang pergi 3 jam, ngajarnya paling 1,5 jam. Waktu online, saya menikmati. Giliran sudah tidak online lagi, disuruh datang ke kampus, nikmati macet-macet dengan motor. Nikmati masih punya kendaraan. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh kok cuma Tuhan kasih roda 2. Pengen 4 roda, beli aja roda samping kanan kiri. Sepedanya anak dipasangin, 4 roda sudah, ya enggak? Nikmati yang Tuhan beri, jangan tuntut yang bukan milik kita. Yang belum Tuhan beri. Nah itu baru hari-hari kita bisa kita jalani dengan baik. Mari kita berdoa sebelum nanti kita buka tanya jawab. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang kami itu pelajari dari pengkhotbah. Memang orang Kristen percaya semua hari adalah hari yang baik bagi Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan.
Tuhan yang mengendalikan. Karena itu kami bisa mengatakan hari-hari adalah baik. Meskipun kami juga tidak menyangkali di dalam hari-hari yang Tuhan atur itu ada hal yang tidak kami itu inginkan terjadi. Hal yang menyedihkan terjadi. Tapi kami tidak bisa mengubahnya. Dan semua itu terjadi, kadang-kadang kami itu ingin dengan kekuatan kami mencoba untuk mencari tahu dan mengendalikan, mengubahnya. Tapi kami lupa kami manusia, kami tidak bisa mengubahnya. Dan itu semua mengajarkan bagi kami seharusnya yang kami lakukan, kami tunduk di hadapan Tuhan. Bersandar pada pengaturan Tuhan. Dan mulai bertanya apa maksud Tuhan mengadakan hari-hari seperti ini. Dan biar akhirnya kami itu belajar. Yang dikatakan pengkhotbah, bersandar pada Tuhan. Dan di dalam bersandar pada Tuhan itu kami belajar menikmati yang Tuhan itu beri. Bukan mencari yang belum Tuhan beri atau tidak Tuhan beri. Tapi menikmati apa yang Tuhan itu sudah berikan. Dan dengan tanggung jawab takut akan Tuhan. Sehingga hari-hari kami dapat kami jalani dengan baik. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kalau misal ada pertanyaan, tadi saya diminta untuk buka 2 pertanyaan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Freddy. Ya. Saya mau tanya, tapi saya mau sharing dulu sebentar ya. Saya kan dulunya kan lahir dari keluarga Buddha ya kan. Waktu saya masih kecil ya, mungkin masih SD, kelas 3, 4 gitu. Suatu kali papa saya punya koko kehilangan emas, dia jatuh kalau gimana gitu kan. Terus dia bilang, yuk kita ke orang pintar aja deh, ya minta di mana kata kita. Memang waktu itu masih Buddha, saya juga masih kecil kan. Saya ikut tempat orang pintar itu. Terus dia nanya-nanya, kenapa yang ini? Oke, tunggu sebentar. Terus dia kesurupan. Akhirnya ini laki jadi berubah jadi suara perempuan. Dia nanya, kenapa ini mas saya jatuh di mana? Terus dia kasih tahu, oh jatuh di pot bunga di rumah gini. Oh oke. Terus dikasih duit pulang. Pas di rumah bener ada. Nah, kan kalau dibilang itu orang pintar itu bohong apa enggak? Tapi dia tahu gitu istilahnya. Saya kaget juga waktu itu. Kok tahu ya? Tiba-tiba benar ketemu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya udah Kristen, udah apa gitu ya. Istri juga udah Kristen ya. Anak saya kan sakit terus nih, epilepsi. Itu setiap hari masuk rumah sakit UGD terus. Kadang-kadang kamu terus gitu kan ya. Sampai udah doa segala macam udah sama Tuhan udah, tapi tetap nggak sembuh. Satu kali pas di UGD ada sebelah temannya bilang, nanti kalau keluar sini tepoknya itu kasih 3 kali, jangan balik lagi, gitu kan ya, sampai nggak balik. Jangan percaya gitu, aku bilang, jangan percaya. Tapi istri saya bilang, ya kalau itu coba apa salahnya sih, kan coba doang. Kesal kamu dah, sebenarnya saya nggak setuju gitu kan. Jadi istri saya, ya udah, istri saya Kristen tapi dia Kristen gitu. Artinya ya udah, pasti pulang diketok bener tuh, jangan balik lagi, pulang. Sampai sekarang nggak pernah aku guide lagi Pak. Maksudnya bukannya ini ya, maksudnya itu waktu sakit didoain terus ya, gitu balik. Pas begitu, sampai sekarang nggak pernah ke UGD lagi. Nah tapi ya itu sih mas saya juga bingung juga gitu. Terima kasih Pak. Ya, saya percaya memang ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan. Salah satunya hal yang bersifat mistis seperti itu memang ada di sekitar kita. Cuman bagi saya kita harus tahu dulu, di Alkitab juga dikatakan ujilah setiap roh. Jadi kita tetap harus tahu apakah betul itu Roh Kudus atau itu roh yang lain, misal gitu. Saya percaya juga bahkan di Alkitab dikatakan kadang-kadang setan pun bisa menyamar jadi malaikat terang dan lain sebagainya. Seolah-olah dia menunjukkan dia itu berkuasa. Saya pernah waktu itu ada satu orang ketika saya persekutuan kantor, ada satu orang itu datang ke saya di kantor itu, dia mengatakan minta tolong saya untuk bantu ngusir setan karena kukunya kerasukan. Lalu dia bilang, saya dari gereja mana? Ketika saya bilang GKY, oh batal enggak jadi ngundang. Saya bilang kurang ajar gitu kan. Terus saya bilang kenapa dari GKY enggak jadi ngundang? Karena GKY kan enggak ada minyak-minyak. Dia ini saya bukan menghina aliran tertentu, tapi ini kata dia. Karena saya enggak pernah dengar GKY pakai minyak-minyak. Bapak enggak ada kan minyak-minyak? Saya bilang, oh ada minyak. Saya bilang, saya ada minyak. Oh Bapak juga ada, GKY juga ada. Iya, ini wajah saya berminyak gitu kan. Oh dia marah langsung. Lalu saya bilang, kenapa kok kamu itu minta minyak gitu kan? Lalu dia bilang, karena kalau enggak pakai minyak, enggak bisa ngusir. Harus pakai minyak. Karena dulu itu selalu gitu. Kalau hamba Tuhannya datang pakai minyak, langsung kokonya sembuh. Tapi begitu datang enggak pakai minyak, kokonya kesurupannya makin parah.
Jadi dia bilang kalau kamu tidak pakai minyak percuma, tidak usah datang. Langsung saya bilang, kalau gitu kamu jangan cari Tuhan mulai sekarang. Kamu cari minyak. Karena hamba Tuhan kalau ada minyak, setannya keluar. Hamba Tuhan tidak pakai minyak, setannya makin marah. Berarti kuasa Tuhan sama kuasa minyak itu kalah. Nah mulai sekarang kamu bikin agama sendiri, agama minyak, logonya jangan salib, logonya minyak gitu kan. Nah lalu dia bilang benar juga ya. Lalu saya bilang satu hal, kamu sudah ditipu sebenarnya. Setan itu kan namanya penipu. Makanya setan itu kan katanya heel catcher, itu penipu. Yakub, heel catcher. Setan itu bukan cuma heel catcher, tapi perusak tumit, peremuk tumit tuh. Dia suka menghalangi langkah orang sampai tumitnya rusak sampai tidak bisa jalan. Nah itu setan. Jadi saya bilang, setan itu kadang-kadang justru berusaha melakukan segala sesuatu biar kita melihat dia lebih berkuasa. Dia kepingin tipu biar kelihatannya kamu tuh lebih percaya minyak daripada Tuhan. Saya bilang sama dia, kamu mau kokomu sembuh. Bagi saya bukan ngundang hamba Tuhan. Kamu justru dalam hatimu sendiri kamu gumulin. Kamu lebih percaya Tuhan atau minyak? Begitu kamu benar-benar percaya Tuhan, saya percaya tidak perlu hamba Tuhan. Kamu sendiri dengan imanmu, kamu usir setan itu, kamu bilang seperti gini, saya mulai sekarang tidak mau ditipu dengan minyak-minyak. Tapi saya percaya Tuhanku jauh lebih kuat daripada kamu. Kamu keluar. Saya percaya dia pasti keluar. Wah, saya ngomong kayak gitu dalam hati, Tuhan kalau nggak keluar gimana gitu kan. Nggak apa-apa, saya mungkin tidak diundang di situ lagi kan. Cilakanya diundang lagi bulan depan. Waduh, diundang lagi, ketemu dia lagi, nanti saya ditagih gimana. Tapi bulan depan ketika saya datang, dia bilang, setannya benar keluar. Dia datang ke saya bilang, Pak, benar sekali. Ketika saya coba renungkan omongan Bapak, saya pulang, saya bilang, jangan tipu saya pakai minyak-minyak. Kamu keluar, Tuhanku lebih daripada minyak. Keluar, kok saya tidak kerasukan lagi. Wah saya lebih hebat, saya bilang Tuhanmu yang hebat gitu kan. Bukan kamu, bukan minyak, tapi Tuhan. Kita jangan tertipu gitu. Lalu kenapa orang itu membangun culture-culture yang seperti itu? Bagi saya, semua culture itu ada maksudnya. Orang membuat itu kan untuk biar kita itu merasa tenang. Kalau gigi copot jangan keluar, buang langsung di depan jendela. Nanti giginya rontok semua. Itu tuh bukan kepercayaan, tapi memang ada make sense-nya. Coba gigi copot lempar ke jendela, kena orang marah, masuk rumah dipukul, rontok semua kita, ya enggak? Jadi semua itu ada maksudnya sebenarnya. Nah kalau kayak gitu kan bagi saya, kita bisa jelaskan. Lalu kalau lewat di tikungan, bunyikan bel. Dulu saya sama teman saya gitu. Kamu kalau nggak bunyikan bel nanti kecelakaan loh. Bunyikan 3 kali, din. Saya bilang itu bukan karena kamu pamit sama setannya. Tapi itu tikungan, nggak ada kaca. Lu nggak tin situ nggak ngerti ya jedor gitu kan. Tapi kita ketika tin lakukan bukan karena antisipasi itu, tapi karena kita kulo nuwun sama setan, setan seneng sebenarnya. Setan tuh berusaha menipu agar kita itu lebih percaya dia. Saya dulu pernah punya pengalaman ngusir anak kerasukan. Nah saya doain dia, saya enggak punya pengalaman, enggak pernah diajarin di manapun. Saya pemuda waktu itu belum sekolah teologi. Jadi guru gambar, murid kesurupan. Saya mau ngusir cara apa? Saya cari di Alkitab cuma dikatakan jenis ini butuh doa dan puasa. Saya datang deg-degan, saya usir, setannya makin ngamuk. Akhirnya saya dari pagi sampai sore saya usir, enggak mau keluar, saya yang keluar. Saya kalah, saya malu sekali. Saya pulang jauh-jauh, saya ngajar di Teluk Gong, tinggalnya di Pondok Indah waktu itu. Saya naik motor pulang ke Pondok Indah, nyampe di rumah, setannya datang. Saya enggak pernah punya pengalaman bisa lihat setan, kali itu lihat. Dengar juga. Waduh saya goncang sekali, 2 minggu saya enggak bisa tidur ketika muncul itu setan. Akhirnya saya tidurnya di kelas. Saya kasih mereka tugas gambar, saya tidur di meja guru. Lalu anak-anak bilang, kalau bapak tidur di sini kenapa enggak diganggu setan? Saya bilang, karena ada banyak setan yang ganggu saya, ya tungguin saya, ya enggak? Murid-murid kan badannya kayak setan. Jadi saya tidur di meja guru ya dia jagain. Banyak setan yang jaga saya, setan yang itu enggak berani ganggu saya gitu kan. Murid-murid bilang ini bapak ini kurang ajar gitu kan. Saya pulang itu enggak bisa tidur lagi, tidurnya itu di sekolah. 2 minggu saya diganggu. Sampai saya tuh goncang, saya bilang sama Tuhan satu hal. Tuhan, saya enggak pernah lihat kamu. Enggak pernah dengar suaramu langsung audible. Tapi kali ini saya bisa lihat setan, dengar suara setan. Mana lebih real? Jangan-jangan Tuhan enggak ada, setan yang ada. Saya mulai goncang. Sampai suatu saat saya konselingin orang karena mau sembuhin itu anak.
Tiba-tiba sini saya tuh berat, ini bukan melebih-lebihkan ya. Saya tuh kerasa ini berat kayak mau pingsan. Ada satu anak itu bisa melihat, dia teriak, diem. Karena dia bilang katanya di sini ada banyak setan lagi tekan saya, lalu bilang mau bunuh saya. Saya putus asa sekali saat itu. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu bisa lihat dia kan? Kamu ngomong sama setannya. Kalau memang dia sanggup cabut nyawa saya, tanpa Tuhan tolong saya rela mati. Kenapa rela mati? Berarti selama ini saya percaya pada Tuhan yang salah. Tuhan saya tidak sanggup tolong saya dari tangan setan, berarti setan lebih berkuasa. Saya rela mati di tangan dia. Tapi, saya bilang gitu, tapi kalau Tuhanku meskipun aku tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tapi dia sungguh-sungguh Tuhan yang selama ini aku tahu. Kamu jangan tipu saya, kamu keluar, kamu pergi. Langsung plong hilang. Dan saya tidak minta sampai sekarang tidak pernah diganggu. Tidak minta ya, tidak minta. Setan tetap menakutkan gitu kan. Tapi benar-benar dari saat itu sampai sekarang saya tidak diganggu lagi. Kadang-kadang setan itu seperti itu. Berusaha memakai culture, memakai hal-hal yang membuat kita menganggap dia lebih baik. Dia lebih hebat. Dia lebih bisa nyata didengar, dilihat. Padahal kita tidak bisa lihat Tuhan seenaknya itu. Nah gitu Pak. Jadi bagi saya itu yang kita harus hati-hati. Tapi kita tetap bersandar sama Tuhan, takut akan Tuhan, bukan takut setan. Sebenarnya kalau kita ngomong takut setan sama takut Tuhan sama enggak sih? Nah orang Kristen ngomong sungkan, enggak sama. Sama sebenarnya. Kalau saya takut setan, yang saya lakukan itu apa? Saya tahu saya tidak berdaya, makanya saya lari. Karena saya tahu, saya enggak mungkin bisa lawan dia. Nah tapi bedanya takut sama Tuhan tuh sama dalam pengertian saya tahu saya tidak berdaya, tapi jangan lari. Datang berlutut, menyembah dia, bersandar sama dia, itu harusnya. Takut itu seperti itu, saya tidak berdaya, tapi jangan lari. Datang di hadapan Tuhan. Nah itu semoga menjawab Pak. Terima kasih, mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada yang mau tanya? Jangan tanya setan lagi. Nanti saya diganggu malam ini. Kalau nggak ada saya kembalikan ya. Kita mungkin bisa lanjutkan diskusi di kelompok. Silakan saya kembalikan.